Saudara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyoroti maraknya pinjaman online ilegal yang mencekik masyarakat dan juga nasabahnya karena bunganya yang sangat tinggi. Pihak pinjaman online tersebut ketika melakukan penagihan, melakukannya dengan ancaman dan juga dengan teror. Terkait hal tersebut, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat berhasil mengungkap pinjaman online ilegal. 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk lebih lengkapnya, ikuti penelusuran kami. Sebanyak 8 karyawan pinjaman online ilegal, mulai dari direktur hingga desk kolektor, ditetapkan sebagai tersangka kasus pinjol ilegal. Para pelaku diketahui kerap mengancam hingga memeras para korbannya. Salah seorang korban, TM, mengaku hingga jatuh sakit akibat pinjol ilegal yang mencekik keuangannya. Tim gelar perkara mengonfirmasi kepada pihak kepolisian. Kasus ini bermula ketika 14 Oktober lalu, polisi menerima laporan korban TM yang diteror dan diancam oleh desk kolektor pinjol. Menurut polisi, pinjol ilegal ini sangat meresahkan karena menggunakan SMS dan aplikasi yang saat korban tidak hati-hati mengeklik tautan, bisa dengan otomatis menyetujui pinjaman. Bunga yang dipatok pinjaman pun mulai dari 4% per hari. Ini berawal dari tentunya fenomena sosial yang terjadi belakangan ini, di mana berdasarkan hasil patroli siber yang dilakukan oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, kami menemukan indikasi-indikasi ada transaksi-transaksi yang mencurigakan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pinjol yang ilegal. Dari sana kami tentunya mengumpulkan data dan ditemukanlah ternyata betul berdasarkan pengaduan seorang korban pinjol yang berinisial TM bahwa yang bersangkutan ini merasa diteror dan ditekan oleh perusahaan pinjol. Dalam upaya penyidikan tersebut tentunya kami penyidik berhasil mengidentifikasi PT TII yang kami duga sebagai perusahaan pinjol ilegal. Ditemukan fakta bahwa memang terjadi pengancaman dan penekanan yang menurut kami sangat tidak manusiawi. Dan terjadi illegal akses di situ. Dari sana kami melakukan pengembangan dan ditemukanlah dugaan lokasi tempat di mana pelaku yang melakukan penagihan secara kasar ini atau yang disebut dengan desk kolektor itu berdomisili di daerah Sleman, Yogyakarta. Berdasarkan tersebut tentunya tim berangkat ke Yogyakarta dan berhasillah dari situ diungkap bahwa betul PT TI ini menjalankan pinjol ilegal. Yang mana kami identifikasi ada 23 pinjol yang ilegal yang tidak terdaftar di OJK. Dari TKP Yogyakarta muncullah nama seorang senior manager. Di Yogyakarta sendiri kami menemukan beberapa peran dan beberapa tersangka yang kami identifikasi. Yang pertama desk collector tadi, dan kami melakukan mix and match antara handphone yang dari korban dengan handphone yang dari pelaku ini match bahwa digitalnya sama. Betul bahwa ancaman ini berasal dari handphone tersebut, dari CPU tersebut. Kemudian yang kedua kami tarik ke atas yaitu ada tim leadernya. Kami amankan juga. Selain itu juga ada HRD-nya yang merekrut dan di atasnya lagi ada asisten manajer. Kalau menurut kami motif pelaku jelas adalah ekonomi ya, di mana mereka dengan dua metode, dengan metode web blasting, SMS blasting dan membuat aplikasi di Play Store, mereka berusaha untuk menarik sebanyak-banyaknya customer. Kemudian mereka menawarkan ya kan pinjaman-pinjaman yang bersifat cepat. Dan setelah itu dia tentukan bunganya dan tenornya atau waktu pengembaliannya. Nah, ini yang menarik, Mas. Ternyata dalam berjalannya waktu mereka tidak komit dengan itu. Bahkan pada saat korban mendapat bantuan pertama, katakanlah pinjaman pertama, itu sudah dipotong duluan. Cukup signifikan potongannya. Misalkan, ini saya misalkan saja ya, 1 juta dia potong 200.000, jadi yang nyampe ke customer cuma 800.000. Setelah itu bunganya itu kalau tidak salah, bervariasi ya, tergantung daripada kesepakatan mereka. Tapi minimal 4% per day, saya ulangi, 4% per day. Nah, ini sangat memberatkan sekali bagi para
peminjam online ini. Bagaimana men-trace aset dan follow the money. Kami masih perlu waktu supaya ini bisa kita ungkap semua. Dari hasil sementara penyidikan yang kami temukan, aset atau perputaran uang di dalam PT ini yaitu antara 3 sampai 5 dan 6 M. Saya ulangi, 3 sampai 6 M perputarannya ya. Nah, ini yang sedang kami terus follow the money. Dan termasuk kami juga trace asetnya juga, masih kami terus kembangkan. Atau modus operandinya, seperti saya sampaikan tadi, mereka pada awalnya adalah menawarkan pinjaman dengan cepat dan mudah melalui 2 metode modusnya. Yang pertama adalah SMS blasting dan yang kedua adalah melalui membuka Play Store aplikasi. Dari sana mereka menarik pelanggan, menawarkan, kemudian terjadi perikatan, terjadilah hutang dari peminjam. Dan dari situ mulai itu melakukan penagihan dengan cara-cara kasar dan akhirnya mereka menarik keuntungan yang sangat luar biasa menurut kami dan sangat meresahkan masyarakat. Karena banyak dari para korban yang tidak tahu menahu pun kena SMS yang masalah pinjol kan gitu. Ini ya yang sangat meresahkan masyarakat. Ada SMS yang kita tidak kenal, tiba-tiba menawarkan, nah itu perlu diwaspadai. Kan banyak sekali tuh ya sekarang ini. Yang kedua adalah tentunya harus cek, cross check dan final check kepada instansi terkait. Apakah betul pinjol ini terregister atau terdaftar atau tidak? Dan yang ketiga, tentunya di era seperti sekarang ini kita harus banyak berhati-hati dalam bermedia sosial. Pasal yang kami kenakan kepada para tersangka ini tentunya berlapis dari mulai Undang-Undang ITE, kemudian juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian kami lapis juga dengan money laundering, TPPI untuk follow the money, dan ancaman hukumannya di atas 10 tahun penjara dan akan kami lapis dengan tindak pidana umum juga, karena di situ ada pemerasannya, kemudian perbuatan tidak menyenangkan dan sebagainya. Korban mengaku dirinya tertipu saat mengeklik tautan pinjaman online tersebut. Sejumlah uang sudah terlanjur masuk ke rekeningnya. Namun nominalnya tak sepenuhnya ditransfer, melainkan ada potongan dari administrasi pinjol ilegal tersebut. Saya nerima berupa SMS, di situ tertulis Anda memiliki tagihan di bawahnya berupa link. Kemudian saya klik link itu, secara otomatis tidak tahu sistemnya seperti apa, tiba-tiba ada dana yang cair ke rekening saya, seperti itu. Itu pada saat itu ada kecurigaan nggak sih, Kang? Sebetulnya saya kecurigaannya hanya ketakutan. Betul tidak sih saya punya tagihan nih di link itu? Karena penasaran saya klik gitu. Diklik ternyata tidak tahu sistemnya seperti apa ya, tiba-tiba ada dana masuk ke rekening saya gitu. Ketika Akang mengklik link yang di SMS itu kan, saat itu apa yang terjadi sih Kang? Gitu. Ya, link. Saya kaget karena tiba-tiba tanpa persetujuan dana itu masuk ke rekening saya gitu. Dan akhirnya saya coba untuk menyelesaikannya dari pinjaman aplikasi lainnya gitu Pak, untuk menyelesaikan yang ini gitu. Aplikasi yang saya laporkan ke Polda Jabar ini, saya tuh tagihannya di 2,6, sebetulnya cair hanya 1,9. Itu saya balikan di nominal 1,9, ternyata tetap tidak bisa, itu harus saya balikan di jumlah 2,6. Dan sampai terakhir saya lapor di Polda itu nominalnya sudah di atas 3 juta lebih. Alasannya apa Kang? Kenapa yang cair hanya sekian tapi harus mengembalikan 100% Kang? Lebih apa? Di situ tertaranya 2,6 nih. Waktu saya setujui ternyata di situ ada potongan administrasi dan sebagainya. Akhirnya cairnya hanya 1,9. Oh, 1,9 Kang. Iya. Kembali lagi yang tadi yang dalam tenor 7 hari ya itu. 7 hari. Tenornya hanya 7 hari itu. Awalnya perjanjiannya berapa Kang tenornya? Nah, di situ 91 hari sebetulnya. 91 hari. Ternyata sudah itu jadi 7 hari. Oh, jadi perjanjiannya 91 hari? Bukan perjanjian sih, hanya di situ terteranya 91 hari. Karena di situ tidak ada perjanjian seperti tertulis atau gimana, enggak ada. Jadi terteranya 91 hari tapi hanya 7 hari. Iya. Gitu. SMS Blast itu saya selesai. Untuk menyelesaikan itu saya minjamkan dari aplikasi yang lainnya. Di situ ternyata saya ada macet inilah ya, keuangan saya. Nah, ternyata 1 hari terlambat pun dari aplikasi tersebut itu udah mulai
SMS pengancaman, teror, ya akhirnya saya menghubungi kuasa hukum saya gitu. Kalau boleh tahu bentuk ancamannya seperti apa, kan terornya seperti apa? Di situ mereka ternyata menghubungi kontak HP phonebook saya. Jadi mereka menyebar data ke yang ada di phonebook saya, termasuk keluarga, rekan. Di situ ada kata-kata yang kurang mengenakan, dari mulai kata-kata binatang, kata-kata saya sebagai fitnah sebagai pengedar narkoba lah, DPO polisi lah, dan dibilang maling uang perusahaan. Di situ saya udah benar-benar kalut lah ya, kalut. Akhirnya saya coba untuk menghubungi dan konsultasi dengan kuasa hukum saya gitu. Berarti saya itu sempat depresi juga kan? Ya, dari situ semua kan kejadiannya tidak sehari dua hari, itu terus bertubi-tubi sebelum saya lapor ke Polda tuh. Di situ saya benar-benar depresi yang tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, kesehatan saya drop, saya dilarikan IGD sama keluarga saya gitu. Selama 4 hari lah kurang lebih saya di rumah sakit, salah satu di Bandung. Dalam sehari, teror atau ancamannya bisa berapa kali? Ke satu kontak itu 1 kali, cuman di kontak saya kan ada beberapa, akhirnya jadi beberapa kontak yang mereka hubungi gitu. Kalau dalam sehari, si penagih ini sering nggak sih kan nelfon gitu mungkin? Ke kontak saya ya, nelfon, SMS, chat WA, mereka menghubungi orang-orang yang ada di phonebook itu. Di situ kan ada keluarga saya. Akhirnya keluarga menanyakan gitu ke saya, kenapa ini sampai seperti ini gitu, kenapa ya kejadiannya sampai seperti ini gitu. Padahal saya tidak pernah menjaminkan nomor-nomor yang ada di kontak itu, sedangkan mereka berpikiran, oh saya menjaminkan nomor-nomor itu, padahal saya sama sekali tidak gitu kan. Masyarakat yang mungkin seperti saya awam lah, untuk berhati-hati, lebih berhati-hati menerima SMS atau menerima chat lainnya yang memang mungkin di situ kita harus lebih waspada. Apa sih isi sebetulnya dari itu, lebih baik diabaikan lah sebetulnya kalau misalnya kita memang tidak merasa gitu kan. Seperti saya kan yang kemarin itu sebetulnya saya sebenarnya tidak ada nih utang, cuman karena kepanasan saya yang memang takut ada hutang betul gitu, akhirnya saya klik itu link. Jadi himbauannya sebetulnya untuk lebih berhati-hati di gadget lah sebetulnya, untuk menerima pesan terus lebih baik diabaikan lagi. Dari kacamata kriminologi, fenomena pinjol ilegal sebagai permasalahan sosial. Hal ini dapat dicegah bila masyarakat tidak berperilaku konsumtif. Melihat ini tidak hanya dari segi hukum ya, walaupun saya orang fakultas hukum, tapi juga dari segi ini masalah sosial ya. Ini patologi sosial, penyakit masyarakat ya. Artinya tidak hanya bisa diselesaikan secara hukum, walaupun mungkin ujung tombaknya dilakukan tindakan-tindakan hukum ya, penegakan hukum. Nah, bagi saya yang terlibat ini kan bukan hanya para peminjam dan para pemberi pinjaman, tapi juga masyarakat pada umumnya dan juga pemerintah. Ya. Karena sekarang adalah cara dalam penagihan, ya, cara dalam penagihan. Tapi tidak kita lihat apakah ada agunan, kemudian cara peminjaman dan sebagainya, itu membuat persoalannya bukan hanya persoalan masalah perbankan ya, bukan persoalan masalah keperdataan, tapi juga persoalan-persoalan lain selain persoalan hukum ya, mungkin pidana, mungkin ada aspek pidananya kalau ada pengancaman, ada pencemaran nama baik dan sebagainya. Imbauan kepada masyarakat, jika ingin melakukan pinjaman online, pilihlah aplikasi pinjaman online yang legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sesekali melakukan pinjaman online di aplikasi pinjaman online ilegal dan tidak terdaftar di OJK. Bijaklah dan kenalilah aplikasi pinjaman online sebelum Anda melakukan pinjaman. Reza Pratama, Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.